Ternyata aku cuma mimpi. Sudah larut malam begini, Mas Rudi belum pulang juga. Apakah dia lembur lagi? Waduh, sudah pagi rupanya. Gawat nih. Kenapa bisa kebablasan begini sih? Tenanglah, Mas. Tidak usah khawatir berlebihan begini. Tenang bagaimana? Istriku pasti nunggu aku semalaman. Sudah berapa kali aku bohongi dia dengan alasan lembur. Aku harus pulang sekarang. Aduh, dasar penakut kamu, Mas. Makanya, ceraikan saja istrimu itu. Biar kamu bisa bebas ngapa-ngapain. Cerai, matamu. Tanpa pedulikan ucapan Nora, Rudi kemudian pulang meninggalkan Nora sendirian di kamar hotel. Semoga saja istriku masih tidur. Pagi itu, Rudi pulang dengan perasaan berdosa. Rudi melepaskan sepatu yang dia kenakan dan berjalan perlahan supaya tidak menimbulkan suara. Dia kemudian berpura-pura tertidur di sofa ruang tamu untuk mengelabui istrinya. Beberapa menit kemudian, Ya ampun, Mas. Kenapa tidur di sini? Bangun, Mas. Pindah ke kamar. Aduh, maafkan aku sayang. Aku telat pulang lagi. Aku nggak enak hati mau bangunkan kamu. Makanya aku tidur di sini. Makanya, Mas, kerja jangan lupa waktu. Sampai gak bisa istirahat dengan tenang begini. Ya sudah, Mas lanjutkan tidurnya di kamar. Aku mau menyiapkan sarapan pagi dulu. Iya sayang, terima kasih ya. Tapi aku gerah banget nih sayang. Mas mau mandi dulu deh. Ya sudah, kalau begitu, mandilah, Mas. Apa-apaan kamu ini? Tidak tahu waktunya menelpon. Aku sedang mandi nih. Nanti kalau istriku dengar bagaimana? Habisnya aku kangen, Mas. Ngaco kamu ini ya. Mas, kamu lagi ngomong sama siapa? Anu sayang. Ini ada kecoa. Ngaco banget merayap ke bak mandi. Ih, jijik banget. Cepat buang, Mas. Sayang, aku mau keluar sebentar ya. Mau temui rekan kerja. Ada hal penting yang harus diselesaikan. Memangnya kamu gak capek, Mas? Baru saja pulang, sekarang sudah mau keluar lagi? Capek sih, tapi mau bagaimana lagi? Dia ngotot mau ketemuan hari ini juga. Dia nggak mau bicara lewat telepon. Ya sudah kalau begitu, pergilah, Mas. berbagai macam alasan yang dilakukan oleh Rudi demi menutupi kebohongan soal hubungan cintanya dengan rekan kerjanya itu. Semenjak istrinya melahirkan, cinta dan perhatiannya berubah. Seringkali ia mengabaikan istrinya, meskipun ia tidak pernah berniat untuk meninggalkannya. Kamu mau ngomongin apa lagi sih, Nora? Tadi malam kan sudah semalaman kita bersama. Aku sampai ninggalin istriku lagi di rumah demi temuin kamu. Memang, aku sengaja kok nyuruh kamu ke sini. Biar kamu gak bisa berduaan dengan istrimu itu. Aku gak rela, Mas. Astaga, Nora. Kamu jangan kelewatan dong. Dia itu istri aku. Sedangkan kita cuma sebatas saling suka dan saling membutuhkan. Kamu mestinya mengerti dong, Nora. Enak saja kamu ngomong, Mas. Kamu yang untung, aku yang rugi dong. Nggak bisa. Kamu itu punyaku. Kamu itu milikku. Benar-benar kamu ya. Kita jadi pergi kan, Bu? Tapi Bapak kok nggak ada? Jadi dong sayang, tapi tunggu Bapak pulang dulu ya. Dari tadi kita nunggu. Emangnya Bapak kemana, Bu? Mungkin Bapak masih sibuk sayang. Kita tunggu sebentar lagi ya. Sebel sekali deh. Segitu sibuknya kah dirimu, Mas? Sampai lupa dengan janji kepada anakmu sendiri. Nora, kita tidak bisa seperti ini terus. Aku merasa berdosa sekali kepada anak dan istriku. Sebaiknya, kita sudahi saja semua ini. Kita lupakan apa yang sudah terjadi di antara kita. Aku harap kita bisa kerjasama dalam hal ini, Nora. Kamu juga seorang perempuan. Pastinya kamu paham bagaimana perasaan istriku.
Sampai hati kamu mengambil keputusan sepihak tanpa memikirkan perasaanku, Mas. Jadi selama ini kamu anggap aku ini cuma sebagai pelampiasanmu saja. Yang kamu pikirkan cuma perasaan istrimu, sedangkan perasaanku nggak berarti apa-apa di matamu. Kamu nggak adil, Mas. Ya ampun Nora, kamu nggak ngerti-ngerti juga ya. Aduh, capek sekali aku menghadapi sikapmu ini. Kamu benar-benar keras kepala. Ya kamu harus adil dong, Mas. Apa aku salah meminta hakku? Sore itu, saat Rudi pulang, ia mendapati anak dan istrinya tengah menunggunya dengan wajah muram. Bapak pembohong katanya mau ajak Cantika ke kebun binatang. Kita sudah tunggu dari tadi siang, tapi Bapak nggak pulang-pulang. Bapak jahat. Maafkan Bapak ya nak. Bapak benar-benar sibuk sampai lupa kalau hari ini mau ajak Tika jalan. Kamu memang keterlaluan, Mas. Jika malam sibuk lembur dan gak ada waktu untukku, aku bisa terima. Tapi jangan mengabaikan anakmu sendiri. Kasihan Tika, Mas. Iya sayang, aku minta maaf ya. Ini terakhir kali aku lembur deh. Mulai sekarang, aku akan fokus dengan keluarga kita. Aku janji. Kalau begitu, hari Minggu nanti Tika mau ke kebun binatang, Tika mau lihat kura-kura. Boleh kan, Pak? Boleh dong sayang. Tika mau lihat apa lagi? Mau lihat kanguru sama beruang, Pak. Ye. Tapi ibu ikut juga kan, Pak? Iya dong sayang. Ibu pasti ikut juga. Asyik. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama sayang. Aku harap kamu tidak ingkar janji lagi kepada anakmu, Mas. Lihatlah bagaimana bahagianya dia. Apa kamu tega mengecewakannya lagi? Iya ya, aku janji sama kalian. Mulai sekarang, Mas akan prioritaskan keluarga daripada pekerjaan. Mas juga kangen berduaan sama kamu sayang. Maafkan aku ya, karena selama ini aku selalu sibuk dengan urusan di luar. Baguslah, akhirnya kamu sadar juga, Mas. Ayo kita masuk sayang. Demikianlah hari-hari berikutnya. Rudi lebih sering menghabiskan waktu di rumah bersama anak dan istrinya. Ia benar-benar sudah berubah. Ia hanya sesekali keluar berbelanja, itu pun selalu bersama anak dan istrinya. Sementara itu, Nora berkali-kali mencoba menghubungi Rudi lewat panggilan telepon, namun Rudi tidak pernah menggubrisnya lagi. Nora begitu geram, ia tidak terima Rudi telah mengabaikannya. Tega sekali kamu, Mas. Di sana kamu bahagia bersama anak istrimu, sementara di sini kamu sedikit pun tidak pedulikan aku lagi. Awas kamu, Rudi. Aku tidak terima kamu buat aku seperti ini. Aku akan buat kamu menyesal, Rudi. Aku minta sama Eyang, tolong buat suaminya itu benci melihat istrinya. Aku mau lihat mereka berpisah, Eyang. Terserah Eyang mau apakan istrinya, aku tidak peduli. Aku mohon bantulah aku, Eyang. Aku sangat mencintai lelaki itu. Itu gampang, Nona. Yang penting, bayarannya sesuai dengan permintaanmu. Soal bayaran, Eyang tidak usah khawatir. Kalau berhasil, nanti aku tambah lagi. Selama Eyang menjalani dunia perdukunan, sejauh ini belum pernah ada yang gagal. Baiklah, mari kita lihat. Apakah ini akan berhasil, ataukah sebaliknya? Ramai mona ilerkawa. Kasang goye, sinema. Apakah kau melihat sesuatu? Iya, aku melihatnya, Eyang. Ada Mas Rudi dan istrinya Maya. Tapi, apa maksudnya, Eyang? Artinya, mantra-mantraku sedang bekerja? Kau tinggal menunggu hasilnya saja. 2 atau 3 hari lagi, kau akan melihat petaka besar dalam rumah tangga mereka. Tapi, jika belum berhasil juga, kau datanglah lagi kemari. Eyang akan berikan mantra yang kedua. Baik, Eyang. Terima kasih atas bantuannya. Maya, kamu sudah mandi apa belum sih? Tubuh kamu bau sekali. Wajah kamu juga dekil. Bikin aku tidak betah berada di rumah. Apa kamu sengaja mau lihat aku kelayapan lagi seperti dulu? Apa maksud kamu, Mas? Kamu kan lihat sendiri kalau aku sudah mandi.
Jangan-jangan kamu sendiri yang sengaja cari gara-gara supaya kamu ada alasan untuk bisa keluar lagi kayak dulu. Kamu jangan sembarangan ya. Tidak mungkin aku asal bicara. Apa kamu nggak sadar kalau tubuhmu itu bau? Coba kamu pergi ngaca. Lihat sendiri wajah gembelmu tuh. Cukup, Mas. Kamu sudah keterlaluan. Kalau kamu tidak menginginkan aku lagi, kamu bisa bicara baik-baik. Tapi jangan menghina aku seperti ini. Sakit hatiku, Mas. Pertengkaran pun tidak terhindarkan. Maya yang tidak terima dengan tuduhan suaminya. Mulai mengira jika suaminya itu cuma buat alasan saja. Begitupun sebaliknya, Rudy tetap kukuh dengan tuduhannya jika wajah dekil dan bau badan istrinya itu sangat mengganggu. Ah, sudahlah. Aku benar-benar tidak tahan di sini. Ya sudah, pergilah. Sekalian saja tidak usah pulang. Oh, kamu sudah berani mengusirku ya? Terima kasih deh. Siapa juga yang tahan sama perempuan dekil dan bau kayak kamu? Betapa sakit dan hancur hatinya Maya mendapat hinaan sedemikian rupa oleh suaminya sendiri. Ia sungguh tidak mengerti apa yang salah pada dirinya. Kenapa Mas Rudy tega sekali menghinaku? Di tengah kebingungan yang dirasakannya, Maya kemudian pergi ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Namun saat ia melihat ke arah cermin, betapa terkejutnya ia ketika melihat sosok mengerikan terpantul jelas di cermin itu. Kamu siapa? Pergi kamu, jangan ganggu aku. Pergi! Maya, apakah kamu tidak mengenal dirimu sendiri? Aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Kita adalah satu. Oh tidak mungkin. Kenapa aku selalu diganggu? Ada apa sebenarnya dengan tubuhku? Aku harus mencari tahu penyebab semua ini. Sementara itu, di kediamannya Nora. Rasain kamu, Mas. Sekarang kamu yang akan ngemis dan merengek untuk mendapatkan aku lagi. Gak bakalan aku angkat telepon dari kamu, Mas. Biar kamu sendiri yang datang mencariku. Itu akibatnya jika berani permainkan aku. Aku bahagia sekali hari ini. Yes, aku harus merayakan kemenangan ini. Yuhu! Nora, buka pintunya. Sayang, buka pintu dong. Pergi kamu. Buat apa lagi kamu datang ke sini? Bukannya kamu lebih memilih istrimu? Nora, maafkan aku sayang. Aku mengaku salah. Sekarang aku datang untuk menebus kesalahanku. Buka pintunya dong. Enggak, aku enggak akan maafkan kamu, Mas. Aku sudah terlanjur sakit hati. Lebih baik kamu pergi dari rumahku. Dengan perasaan kecewa dan penuh amarah, Rudy memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Ia geram sekaligus bingung. Nora sudah tidak mau menerimanya kembali. Dan jika ia pulang, harga dirinya ia pertaruhkan. Kenapa jadi rumit begini ya? Sekarang aku jadi bingung dengan hidupku sendiri. Sepanjang perjalanan, Rudy lebih banyak melamun. Pikirannya kalut tidak tentu arah. Di saat kendaraan dan mobil lain melaju kencang, Rudy tidak memperhatikan keadaan di sekitarnya. Tiba-tiba, kejadiannya begitu cepat, Rudy tidak sempat untuk menghindari mobil yang datang dari arah samping. Seketika itu juga, mobilnya menghantam bagian samping mobil putih itu hingga hancur berkeping-keping. Pengendara mobil putih tewas, sedangkan Rudy, ia langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat luka yang sangat parah. Sementara itu, Maya yang mendapat kabar suaminya kecelakaan, langsung bergegas menuju rumah sakit. Bagaimana keadaan suami saya, dokter? Apakah dia akan baik-baik saja? Saat suami ibu dibawa ke sini, keadaannya sudah sangat kritis. Lukanya terlalu parah. Dengan berat hati kami menyampaikan bahwa suami ibu tidak dapat kami selamatkan.
Kami mohon maaf ya, Bu. Kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi.